Silakan duduk kembali teman-teman. Wow. Shalom teman-teman. Aduh, kayaknya bisa lebih semangat nih. Shalom teman-teman. Wow, aku seneng banget boleh ada sama-sama teman-teman Shine di tempat ini. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatannya untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Oke, konon katanya kalau nggak kenal itu nggak sayang katanya. Tapi kalau udah kenal makin disayang nggak? Oke, halo semua. Salam kenal, nama aku Dina Rohati. Kamu say hi ya? Oke, nama aku Dina Rohati. Puji Tuhan, Tuhan percayakan aku di GBI Tapga Bengkong ya. Saya pelayanan sebagai Next Gen ya, di Next Gen saya pelayanan di situ. Mungkin itu aja perkenalannya. Ada yang mau lain perkenalannya? Nanti mungkin ya habis ibadah ya. Oke. Hari ini aku bakal sharing tentang takut. Seberapa di tempat ini yang pernah takut? Ada yang pernah takut? Atau enggak, aku nggak pernah takut, aku selalu berani, kan anak Tuhan berani gitu. Oke, nah siapa yang setuju kalau kita itu nggak boleh takut? Nunjuk temen ya. Atau sebenarnya takut itu hal yang wajar aja sih gitu. Siapa yang percaya kalau takut itu wajar-wajar aja? Oke, nah kira-kira teman-teman tadi semuanya angkat tangan karena pernah takut. Boleh kasih contoh nggak rasa takut yang pernah teman-teman alamin itu takut apa? Apa? Takut apa? Takut tambah dewasa. Oh, berat ya, makin berat ya kalau tambah dewasa ya. Takut apa lagi? Apa? Oke, nah rasa takut teman-teman tidak selalu memiliki arti negatif ya. Oh, media boleh bantu aku aja ya, sorry. Boleh next. Nah, rasa takut justru mendorong kita teman-teman untuk lebih berhati-hati dan bijaksana serta senantiasa melibatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita takut nih, kalau kita takut terlambat kerja, terlambat kuliah, atau terlambat datang ibadah, pasti kita datang lebih cepat, prepare-nya lebih cepat, ya enggak? Atau kalau kita takut jatuh atau ngalamin kecelakaan, kita pasti lebih hati-hati, ya enggak? Atau mungkin kita takut waktu kita kuliah atau sekolah dapat nilai yang jelek, pasti kita belajar lebih giat. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, takut seperti apa sih yang dimiliki oleh anak-anak muda? Boleh media aja ya bantu aku ya. Next. Oke, next lagi. Nah, yang pertama itu takut jauh dari Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, takut jauh dari Tuhan. Oke, kita boleh baca sama-sama di Mazmur 139 ayat 7. Yuk, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu, kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Aduh, kayaknya bisa lebih semangat nih, boleh nggak semuanya serentak kita baca sama-sama? Yuk, 1, 2, 3. Oke, nah seberapa di tempat ini yang takut kalau kita itu nggak bakal berhasil? Atau takut dimarahin leader, takut dimarahin atasan, atau takut tiba-tiba perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan kita salah satunya mungkin. Atau takut kalau kita nggak capai target, atau takut kalau misalnya kayaknya jodoh kok nggak nongol-nongol gitu ya. Terus mama papa udah pada tanyain, ini mana udah mau Natal nih, masa fotonya sama keluarga doang, gandengannya mana gitu. Atau takut ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Nah, siapa? Nah, teman-teman, ketika kita merasa takut, khawatir, atau kita merasa bahwa tekanan demi tekanan, masalah demi masalah terus datang di hidup kita ya, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam masalah pertemanan, dalam kerjaan, kuliah, masa depan ya, dan itu yang buat kita jadi sensi, jadi anak Tuhan yang baper, yang gak bisa dinasehatin, atau tiba-tiba gara-gara udah dinasehatin nih dalam pelayanan, akhirnya keluar grup. Ada yang pernah? Enggak ya, di sini semuanya baik-baik. Nah, aku mau kasih tahu gini, semua rasa takut yang tadi aku udah sebutin, semua amarah, panas hati, itu timbul karena kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Ya,
Kita merasa bahwa kayaknya cuman aku aja yang capek, kayaknya cuman aku aja yang lagi ngerasa punya masalah, kayaknya cuman aku aja yang punya beban, kayaknya cuman aku aja yang ditekan gitu. Nah, kita merasa bahwa itu semua adalah urusan kita, bukan urusan Tuhan. Sadarkah kita teman-teman, jika kita memikirkan hal seperti itu, kita lagi kasih jarak sama Tuhan. Ya, kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Seberapa yang percaya kalau Tuhan itu ada? Yang percaya katakan amin. Kalau kita melakukan segala sesuatunya bersama-sama, bukankah itu lebih ringan? Ya enggak? Kira-kira waktu gotong royong kalau misalnya nih kita lagi kita mau bersihin ruangan ini. Kalau cuma 2 orang kira-kira cepat nggak selesainya? Enggak. Kalau misalnya 10 atau 15 orang cepat nggak selesainya? Bisa cepat ya. Nah, kalau segala sesuatu dilakuin bersama-sama itu lebih ringan. Nah, apalagi kalau kita bawa dekingannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan itu seneng kok direpotin. Ya enggak? Tuhan seneng banget direpotin sama kita. Tuhan seneng kalau kita itu melibatkan Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa Tuhan itu jauh banget ya. Padahal teman-teman tahu setiap hari Tuhan itu nungguin kita. Yang percaya katakan amin. Seberapa yang percaya kalau setiap hari Tuhan itu nungguin kita? Semua percaya ya. Tuhan nungguin kita teman-teman, Tuhan nungguin kita untuk cerita apa sih masalah kita hari ini, kenapa kita bisa capek, kenapa kita bisa ngerasa bebannya berat banget, ceritain semuanya sama Tuhan. Dan Tuhan pasti bantu kita. Ada amin? Ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam sekolah kita, dalam kuliah kita, dalam pekerjaan kita, masa depan kita, aku percaya Tuhan yang buat semuanya indah dan nyata dan berhasil. Ada amin? Nah, jadi kalau kita lagi merasa capek, boleh next? Kalau kita merasa capek, pengen nyerah, bebannya berat banget, jadi anak muda yang gampang tersinggung atau suka marah-marah, hati-hati, bisa jadi itu bukan karena masalahnya yang berat atau bukan bebannya yang berat, tapi kita sama Tuhan lagi jauh. Ya, so mungkin yang kita harus tanamkan adalah teman-teman, ayo punya rasa takut kalau Tuhan tuh lagi jauh dari kita. Kalau kita ngerasa Tuhan lagi jauh dari kita, ayo ambil keputusan untuk doa lagi, komunikasi lagi sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke, next. Nah, yang kedua, takut tidak mendengar suara Tuhan. Boleh bilang sama kiri kanannya, takut tidak mendengar suara Tuhan. Nah, kita sudah masuk di era digital ya teman-teman, semuanya serba sosial media itu berita-berita informasi sangat cepat meluas ya. Apalagi saat ini teman-teman mungkin tahu ya, ada anak-anak muda, anak cewek, anak perempuan yang cinta banget sama pacarnya sehingga dia mengorbankan orang tuanya, mamanya ya sampai memaki-maki mamanya. Ada yang tahu kasusnya? Oh tahu ya, tahu ya. Iya, nah banyak kasus-kasus teman-teman, entah itu perselingkuhan lah, cerai-cerai lah, atau kasus judi, bahkan kasih yang semakin dingin hari-hari ini ya teman-teman, yang orang tua memukul anaknya atau anak yang membunuh orang tua, banyak banget kasus-kasus informasi yang cepat sekali melesat atau yang cepat sekali kita terima. Nah, kebisingan media sosial ini yang buat kita jauh dari Tuhan ya. Dan akhirnya kita sulit untuk dengar suara Tuhan. Ya, kita sulit dengar suara Tuhan karena kita yang kita dengerin adalah informasi kasus-kasus yang lagi viral atau segala macam kasus kasih yang semakin dingin tadi, ya. Nah, yang membuat kita apa teman-teman? Tertekan dan akhirnya kita nggak punya waktu untuk diam dan tenang. Ya, kita semua harus punya waktu untuk cerita sama Tuhan, untuk dengerin Tuhan ngomong. Yang mau katakan amin. Kita harus menjaga jiwa mental kita teman-teman, kita harus menjaga jiwa kita supaya ada ruang khusus untuk kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Walaupun terkadang kita nggak suka apa yang sedang terjadi, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, mungkin kita merasa Tuhan kayaknya lewatin aku deh, Tuhan kayaknya nggak berkati aku, Tuhan kayaknya nggak lihat aku gitu.
Karena teman-temanku semuanya kerjanya udah pada bagus, teman-temanku semuanya udah pada mau nikah, teman-temanku semuanya gajinya udah besar, sedangkan aku masih gini-gini aja. Kita melihat semua kebisingan yang membuat kita membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal setiap kita, Tuhan sudah rancangkan hal yang baik dan besar untuk kita bisa nikmati. Yang percaya katakan amin. Nah, doa itu dua arah ya teman-teman. Siapa yang percaya kalau doa itu dua arah? Ya, jadi doa itu dua arah, kita ngomong ke Tuhan dan Tuhan ngomong sama kita. Ada amin? Jadi Tuhan ngomong sama kita bukan seperti bicara dengan manusia ya, tapi Tuhan ngomong itu mungkin lewat khotbah, lewat pujian penyembahan, lewat waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara lewat itu teman-teman. Nah, Tuhan bukan gak ngomong sama kita teman-teman, ya. Setiap hari Tuhan pengen ngobrol, tadi aku udah bilang Tuhan tuh setiap hari nungguin kita, ya. Tungguin kita untuk ngobrol sama Tuhan, untuk cerita sama Tuhan. Tapi terkadang kita tuh gak mau dengerin apa kata Tuhan, mungkin ya. Kita ngerasa kayak, aduh bentar deh Tuhan, aku kayaknya masih sibuk sama kerjaanku dulu. Bentar ya Tuhan, aku masih sibuk, ini tugasku banyak banget nih. Padahal Tuhan rindu, Tuhan pengen kita kasih waktu kita sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan berbicara lewat kita. Ya. Nah, makanya kadang ya kita salah ngambil keputusan. Seberapa yang pernah salah dalam mengambil keputusan? Ya, semua pernah ya salah ngambil keputusan. Nah, itu karena kita nggak dengerin Tuhan ngomong. Ya, kita mungkin salah ambil keputusan karena kita nggak denger kalau Tuhan itu lagi kasih nasihat, kalau Tuhan tuh lagi kasih arahan. Tapi kita berusaha untuk ngandalin diri sendiri, untuk berusaha untuk udah pikiranku aja, aku percaya bisa deh gitu. Padahal kita nggak ngelibatin Tuhan. Banyak janji Tuhan yang akan Tuhan genapi atas hidup kita, amin. Di Alkitab itu banyak banget janji Tuhan, janji akan masa depan, janji pemulihan, janji apalagi kesehatan, janji berkat, semuanya udah Tuhan tulis ya teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Di Amsal dibilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di Yeremia 17 dibilang, kalau rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi kalau hari ini teman-teman, keadaanmu gak seperti teman-temanmu yang lain, gak sebaik teman-temanmu yang lain, mungkin teman-temanmu perekonomiannya udah baik, kerjaannya udah oke, keluarganya baik, pelayanannya juga oke. Mungkin kita belum ada di saat itu, jangan takut teman-teman. Biar itu jadi urusannya Tuhan. Boleh next? Ya, kita harus percaya ketika kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Ada amin? Boleh ingatkan kiri kanannya, ketika kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Next lagi. Nah, karena teman-teman bunga itu mekar di waktu yang berbeda-beda, ya nggak sih? Ada bunga yang mekar sekali sama-sama semuanya? Enggak ya, bunga itu mekar di waktu yang berbeda-beda. Dan proses setiap orang juga berbeda-beda. Dan kekuatan setiap orang juga berbeda-beda. Tapi satu hal yang teman-teman harus tahu, Tuhan tahu kemampuan kita. Ada amin? Jadi mungkin kalau kita lagi santai ya, nge-scroll IG atau TikTok, kalau misalnya ada firman Tuhan yang lewat, ayo dibaca, ayo didengerin. Siapa tahu Tuhan mau berbicara lewat itu. Ada amin? Ya, jadi aku pernah baca satu quotes, boleh next? Nah, dibilang Tuhan bawa kita sampai sejauh ini bukan untuk gagal. Bilang sama kiri kanannya, kamu bukan produk gagal. Bilang lagi sama kiri kanannya, kamu orang yang berhasil. Ada amin? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga. Next, sorry. Nah, takut untuk berbuat dosa. Boleh next? Seberapa yang pernah belanja online? Shopee, Tokopedia, atau apapun itu? Pernah ya semua ya. Nah, waktu teman-teman lagi buka Shopee atau Tokopedia dan semacamnya, waktu teman-teman mau pilih barang, pasti mereka menampilkan produk itu sangat menarik. Ya nggak sih?
Mungkin diedit seestetik mungkin supaya kalian tertarik untuk memesan barang itu. Ya enggak? Tapi seberapa yang pernah pesan Shopee atau segala macamnya tapi zonk waktu datang. Maksudnya nggak sesuai gitu loh sama gambarnya. Ada yang pernah? Pernah ya? Nah, atau siapa yang pernah ke rumah makan atau restoran atau kafe yang kayaknya kelihatannya menunya itu kelihatannya enak banget deh. Pokoknya kayaknya aduh ini the best banget sih kayaknya. Jadi kalian pesan gitu. Nah ternyata waktu datang makanannya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Entah itu rasanya hambar atau nggak ada rasa atau terlalu asin. Ada yang pernah juga? Nah aku mau bilang teman-teman, iblis ya menggoda kita dengan cara begitu teman-teman. Ya, dia menawarkan hal yang menarik, yang kelihatannya indah ya, untuk buat kita jatuh dalam dosa. Ya. Main judi online enak gak? Gak tahu, oh sorry maaf. Oke. Ini, atau pacaran dengan cara dunia. Tahu gak pacaran dengan cara dunia? Tahu ya. Pacaran dengan cara dunia enak gak? Oke. Nah, tapi kalau kita ikutin cara dunia, kira-kira kita makin jatuh gak? Makin jatuh teman-teman ya. Nah iblis tuh pinter, dia nawarin hal-hal yang menarik, dia nawarin hal-hal yang indah untuk menggoda kita. Tapi saat kita udah masuk ke perangkapnya, kita binasa ya. Iblis itu pinter, tapi anak-anak Tuhan harus lebih pinter. Katakan amin. Bilang sama dirinya, aku harus lebih pinter. Ya, jadi iblis itu nggak menggoda kita dengan yang serem-serem atau yang menakutkan, tapi justru di dalam kenyamanan kita, iblis lagi menggoda kita teman-teman. Jadi hati-hati yang lagi di zona nyaman ya, coba diselidiki, siapa tahu, siapa tahu ya, iblis lagi goda kita dalam hal itu. Nah tapi teman-teman aku mau bilang, kalau kita pernah jatuh dalam dosa, atau mungkin kita sering jatuh ya dalam dosa apapun itu teman-teman ya, mungkin iblis bilang, kau itu udah jatuh dalam dosa, udah gak layak lagi, udah gak usah nyembah Tuhan, gak usah memuji Tuhan, gak usah melayani Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, jangan didengerin. Ya, iblis itu cuma mau narik kita lagi supaya jatuh. Tapi apa yang kita lakukan teman-teman? Ayo bangkit lagi. Waktu kita jatuh, waktu kita gagal, kita jatuh lagi dalam dosa, kita minta ampun, cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Terus datang lagi sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena semua orang punya kesempatan untuk merasakan kasihnya Tuhan. Amin. Dan Tuhan selalu nungguin kita balik teman-teman. Dia Tuhan yang setia, dia Bapa yang setia. Dia selalu nungguin kita, aduh kapan ya anakku nih balik, ayo balik, jangan buat dosa lagi. Gitu. Ya. Dan dia mau tepatin janjinya yang luar biasa buat setiap kita. Boleh next? Dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan mau berkati kita, tapi karena ada dosa, skip dulu. Malaikat jadinya skip dulu nih mau kasih berkatnya. Padahal Tuhan itu pengen, Tuhan itu seneng banget memberkati kita. Ada amin? Siapa yang mau dapat berkat dari Tuhan? Semuanya mau ya. Tapi boleh next lagi? Yuk coba kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Iya. Jadi Tuhan tuh rindu setiap hari kasih berkat sama kita. Tuhan rindu setiap hari memberkati kita, tapi terkadang itu harus ketunda karena iblis menggoda kita dengan dosa teman-teman. Jadi ayo ingatin kiri kanannya, ayo balik sama Tuhan. Oke, aku boleh undang WL singernya. Aku nggak tahu teman-teman apa yang menjadi pergumulan teman-teman hari-hari ini, ya. Apakah ketakutan teman-teman tentang masa depan? Apakah kita lagi bergumul untuk menantikan mujizat Tuhan, pemulihan dalam keluarga, dalam masa depan, ya. Tapi aku mau bilang, Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita teman-teman. Dengan caranya Tuhan di luar pikiran kita, ya.
Dia bakal lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita teman-teman. Dia menggenapi janjinya dengan caranya Tuhan sendiri. Bukan dengan cara kita, bukan dengan waktunya kita, tapi dengan waktunya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, semuanya Tuhan lakukan sempurna dengan cara-caranya Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita harus jauhkan diri dari dosa. Yang mau percaya katakan amin. Teman-teman, aku mau ngajak kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi ya.